Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan beberapa materi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang membedakan dengan Undang-Undang Perbankan sebelumnya. Kelahiran Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 ini dimaksudkan untuk merespon beberapa hal, merespon beberapa permasalahan yang sebelumnya belum tercakup secara rinci, secara detail dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Namun demikian, tidak kemudian semua aspek, semua materi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ini dihapuskan. Ada beberapa aspek yang juga masih dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Contoh yang sebelumnya tercantum dalam PBI, Peraturan Bank Indonesia, ini kemudian dipertegas kembali oleh Undang-Undang Perbankan Syariah ini. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan beberapa aspek. Di antaranya adalah tentang persyaratan pendirian, kemudian tentang operasional perbankan, tentang konversi, yang keempat tentang aspek prudensial, yang kelima tentang pengawasan syariah, kemudian yang terakhir adalah tentang penyelesaian sengketa. Aspek pertama yang dipertegas oleh lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah ini ada di syarat pendirian. Setiap pihak manapun yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau unit usaha syariah ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dimiliki oleh negara Indonesia. Izin usaha tersebut minimal harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, harus ada susunan organisasi dan kepengurusan yang jelas. Kemudian harus ada modal yang cukup, harus ada kepemilikan. Yang keempat, memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan syariah. Kemudian yang terakhir itu adalah kelayakan usaha. Jadi usaha di bidang perbankan syariah ini harus dinilai terlebih dahulu apakah ke depan ini memang layak atau tidak untuk mendirikan bank syariah atau unit usaha syariah. Berikutnya aspek yang dipertegas yaitu dalam operasional bank. Bank syariah ataupun divisi perbankan syariah dalam operasionalnya sudah harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah sejak pada tahap awal pendirian institusi tersebut. Jadi ketika mengajukan izin operasional usaha, maka dalam proposal tersebut harus sudah mencantumkan bahwa usaha ini ke depan memang harus tunduk, harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain berasaskan pada prinsip syariah, juga harus memegang prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah secara tegas dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu untuk dapat disebut bank syariah, maka suatu bank harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jadi pernyataan ini mengandung arti tidak hanya produknya saja yang harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan syariah, tetapi tata cara dan operasionalnya pun juga harus tunduk dan patuh terhadap prinsip dan ketentuan syariah. Konversi juga merupakan salah satu aspek yang dipertegas kembali dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.
dapat kita simak dalam pasal 5 Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bank umum konvensional yang telah mendapatkan izin usaha unit usaha syariah ini wajib mencantumkan frasa unit usaha syariah setelah nama bank pada kantor unit usaha syariah yang bersangkutan. Kemudian bank umum konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah ini jika sudah melalui proses perizinan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Berikutnya, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bank umum syariah tidak dapat dikonversi atau tidak dapat beralih menjadi bank umum konvensional. Begitupun dengan bank pembiayaan rakyat syariah tidak dapat dikonversi menjadi bank perkreditan rakyat. Jadi tadi kalau yang bank umum konvensional ini bisa dikonversi menjadi bank umum syariah, tetapi sebaliknya bank umum syariah tidak dapat dikonversi ke bank umum konvensional. Aspek berikutnya yang mendapatkan penegasan kembali dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah yaitu dalam hal pengawasan. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah atau yang kita kenal dengan singkatan DPS ini memang sangat logis diadakan, salah satunya bertujuan untuk menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, baik dalam operasionalnya maupun dalam kegiatan usahanya. Tetapi kemudian di sana terdapat permasalahan, yaitu terkait dengan proses untuk menentukan apakah sesuatu produk dan layanan perbankan itu bertentangan dengan syariah atau tidak. Ini terkait dengan posisi atau status apakah suatu fatwa ini memiliki kekuatan hukum atau tidak. Karena yang kita tahu bahwa fatwa-fatwa dari DSN MUI ini tidak memiliki kekuatan hukum, tidak mengikat secara hukum. Kemudian untuk menjembatani hal ini, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional kemudian diadopsi oleh instrumen legal dalam regulasi Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ketika membuat regulasi-regulasi hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah mengadopsi dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Aspek kehati-hatian juga menjadi fokus yang dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah maupun unit usaha syariah baik dalam menyalurkan pembiayaan maupun dalam kegiatan usaha-usaha yang lainnya ini harus dilakukan secara hati-hati dengan menempuh cara-cara yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi bank syariah dalam hal ini tidak dirugikan, kemudian nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk dihimpun di bank syariah juga kepentingannya ini dapat dilindungi. Jadi aspek ini yang kemudian ditonjolkan kembali, dipertegas kembali dalam Undang-Undang Perbankan Syariah karena memang sangat penting baik itu untuk bank syariah itu sendiri maupun juga untuk kepentingan nasabah. Aspek terakhir yang dipertegas dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu dalam hal penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah ini dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Kecuali di awal para pihak yaitu antara bank dengan nasabah perbankan syariah ini telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di peradilan agama. Maka pihak-pihak tersebut bisa menyelesaikan sengketa sesuai dengan kesepakatan. Jika di awal tidak ada kesepakatan di awal, maka menurut regulasi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang perbankan syariah,
penyelesaian sengketanya ini dilakukan di lingkungan peradilan agama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.